selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Vika. Kita akan belajar tentang energi dan perubahannya ya. Untuk kali ini kalian harus menyimak dengan baik karena tanpa kalian sadari benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian itu ternyata adalah proses perubahan energi. Nah, kita langsung saja ya contohkan beberapa benda yang ada di rumah kalian yang ternyata perubahannya itu maksudnya itu adalah penggunaannya, manfaatnya itu karena proses perubahan energi ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenali tentang perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kira-kira barang-barang atau benda-benda apa saja di rumah kalian yang pemanfaatnya ternyata merupakan proses perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Kita cek. Setrika ya. Kemudian juga rice cooker yang untuk ibu kalian memasak, kemudian juga untuk oven ya di rumah kalian yang ibunya suka membuat kue, biasanya ada oven listrik di rumahnya. Oke, yang kedua yaitu adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kira-kira benda apa saja di rumah kalian yang memanfaatkan perubahan energi ini? Kipas angin anak-anakku semua ya. Yang kedua, blender untuk membuat jus. Kalau misalkan di rumah kalian ada mixer, itu juga merupakan salah satu contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak karena bergerak ya. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, lampu di rumah kalian itu adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian benda-benda lain yang memanfaatkan proses perubahan energi. Kita lihat energi listrik menjadi bunyi. Kira-kira apa contohnya? Kita cek bersama-sama. Radio ya, sudah dicolokkan ke listrik, kemudian dia bisa mengeluarkan bunyi anak-anakku. Nah, speaker yang biasanya kalian fungsinya untuk mengeraskan suara yang berasal dari handphone atau dari televisi atau dari mana ya kira-kira ya, dari alat perekam yang lain ya. Nomor 5, kita akan belajar perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, minggu lalu Bu Vika sudah menginformasikan ke kalian, kita belajar tentang energi air. Ternyata di air yang mengalir deras, air terjun contohnya, itu ternyata ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Pada saat airnya mengalir, kemudian menggerakkan turbin ya, kemudian turbin itu bergerak cepat, akhirnya sampai ke generator dan bisa menghasilkan listrik ternyata dan bisa disebarkan ke rumah-rumah ya anak-anakku. Energi kimia menjadi energi listrik, batu baterai atau biasanya orang tua kalian atau di rumah kalian menggunakan, nah apa ini? Aki ya, jika lampunya mati, kemudian atau terjadi pemadaman, kalian bisa menggunakan aki. Ternyata aki ini adalah perubahan dari energi kimia yang menghasilkan listrik ya, bisa dipahami? Kemudian yang ketujuh, energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contohnya, wah kok ada nasi pecel Bu? Bukan nasi pecelnya, tapi pada saat kita makan ya, melakukan gerakan yang ada di dalam tubuh kita, mengunyah, kemudian usus kita, lambung kita memproses makanan. Nah, itu energi kimia yang dihasilkan oleh makanan yang kita serap tadi itu, kemudian berubah menjadi energi gerak. Kita bisa menjadi lebih bersemangat, melakukan gerak-gerakan aktif, menjadi lebih ceria ya. Itu adalah proses energi kimia yang dihasilkan oleh makanan tadi, diserap oleh tubuh, kemudian kita bisa bergerak dengan nyaman. Oke? Nah, ini juga selain tubuh kita, ternyata kendaraan bermotor kita juga membutuhkan energi kimia berupa bensin agar dia bisa menggerakkan mesinnya. Itu berarti contoh energi kimia berubah menjadi energi gerak. Oke? Bisa dipahami ya? Masih banyak contoh yang lain anak-anakku. Kita akan selanjutnya energi cahaya menjadi panas. Kira-kira apa contohnya? Kita cek. Nah, proses menjemur ikan biasanya ini dilakukan oleh nelayan yang ada di sekitar pantai, anak-anakku semua. Berarti mereka memanfaatkan energi cahaya diubah menjadi energi panas agar ikannya cepat kering, cepat bisa dikonsumsi ya.
Kemudian energi angin berubah menjadi energi gerak. Ini anak-anak cowok biasanya suka ini. Contohnya apa? Layang-layang. Pada saat ada angin, kemudian kita gerakkan layang-layangnya, dia akan berterbangan, ya. Bisa dipahami ya? Kemudian yang nomor 10, energi kimia menjadi energi panas anak-anakku. Nah, siapa yang di rumahnya suka bakar-bakar ikan? Yang dimaksud di sini adalah kimia yang berasal dari minyak, ya. Minyak yang untuk membakar itu kemudian dia berubah menjadi panas. Oke? Karena terus dilakukan proses misalkan membakar sate, membakar ikan, dikipas-kipas akhirnya dia berubah menjadi energi panas. Contohnya, ini bukan kompornya, tapi minyak tanahnya yang kita manfaatkan, yang kita gunakan itu, kalau kita proses dia bisa berubah menjadi panas dan bisa dimanfaatkan untuk memasak. Itu ya keterangannya ya. Kemudian kita akan tahu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, kita cek dulu contohnya. Nah, pada saat kita memetik gitar, kita menggerakkan tangan-tangan kita, akhirnya gitarnya, senarnya bergetar, menghasilkan bunyi anak-anakku ya. Kemudian drum, kita bermain drum pada saat kita bergerak ya, kita memukul senar atau bass drum, akan ada muncul-muncul suara. Oke? Bisa ya, bisa dipahami ya. Energi panas menjadi energi kimia, ini contohnya pada saat pembuatan garam atau tambak garam di daerah pesisir anak-anakku. Pada saat energi panas yang dimanfaatkan oleh nelayan itu berubah menjadi energi kimia, perubahan pengkristalan dari air laut berubah jadi kristal-kristal garam. Oke? Bisa dipahami ya. Kalian bisa mengulang video ini untuk lebih memahami materi agar pada saat mengerjakan tugas yang Ibu berikan kalian bisa mengerjakan dengan benar. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar. See you soon. Bye bye.